Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita, yang akan meneguhkan iman kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu carilah Tuhan. Kita akan baca di dalam Amos 5 ayat 4 sampai 6. Judul perikop, Jalan yang Menuju Hidup. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan. Amos adalah seorang peternak dari Tekoa. Dia adalah seorang nabi di Israel dan dipanggil dari desa Tekoa untuk menyampaikan warta atau kebenaran firman Tuhan. Pada ayat pembacaan kita pagi hari ini, kita lihat terdapat 3 tempat pada ayat pembacaan tersebut. Yang pertama Betel, Gilgal, dan Berseba. Ketiga tempat ini adalah tempat yang istimewa, yang merupakan tempat pernyataan kehadiran Allah, tempat peneguhan, tempat pertolongan, tempat janji Allah yang maha tinggi diberikan. Pada perkembangan sejarah berikutnya, tempat ini menjadi tempat penyembahan berhala, yang dulunya adalah rumah Tuhan, yang dulunya adalah tempat penyataan kehadiran Allah. Tetapi pada perkembangan sejarah, tempat ini menjadi tempat penyembahan berhala, tempat yang tidak layak untuk kehadiran Allah dinyatakan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kondisi akhir-akhir ini kita dituntut untuk mencari Allah, untuk mencari sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Pada ayat yang keempat dikatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kembali ke ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pada ketiga ayat tersebut sangat jelas dikatakan, kita harus mencari Allah, kita harus mencari Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Kita jangan mencari tempat Betel, Gilgal, atau Berseba, atau tempat yang istimewa, yang dulunya tempat yang istimewa, tetapi tempat-tempat ini adalah hanya bangunan gereja. Tempat yang dulunya istimewa, tapi tempat tersebut tidak ada hadirat Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mencari Allah sendiri. Kita harus mencari Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk membuka kitab kita di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan, siapa yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan berbuah banyak. Karena dia adalah pokok anggur, dia adalah sumber kehidupan. Kemudian kita akan lihat di dalam kitab selanjutnya, yaitu di dalam Yesaya 55 ayat 6. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
biarlah kita mencari Allah, kita mencari sumber kehidupan. Kita bukan mencari gedung gereja yang megah dengan fasilitas yang sangat lengkap, tapi biarlah kita mencari sumber kehidupan itu, yaitu Allah sendiri, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah Allah yang telah menciptakan kita. Dia adalah Yesus, Tuhan kita. Kita harus mencari sumbernya, bukan gedungnya, karena gedung bisa musnah. Tetapi kita harus mencari Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Biarlah Allah yang akan menguatkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kondisi saat-saat ini, akhir-akhir ini, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap memiliki kekuatan supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, yaitu dengan kita mencari kehadiran Allah. Kita mencari sumber kehidupan itu, yaitu Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua, biarlah hadirat Allah itu tetap ada dalam hidup kita. Biarlah hadirat Allah itu tetap nyata, menguatkan iman kita, sehingga pada saatnya nanti kita akan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kondisi saat ini kita jangan lemah, kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap beriman di dalam Tuhan. Saya akan mengajak kita semua untuk berdoa. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh mengawali aktivitas kita dengan mencari hadiratnya Tuhan, dengan mencari sumber kehidupan dalam hidup kita, yaitu Allah sendiri. Saya akan mengajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menciptakan kami, Allah yang telah membentuk kami. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Setelah semalam berlalu Tuhan, kami boleh beristirahat. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami boleh beraktivitas kembali Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus, biarlah kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap mencari hadirat Allah dalam hidup kami Tuhan. Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami, Allah yang menjadi air hidup, Allah yang menjadi roti hidup. Biarlah kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan Yesus, biarlah kami, iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami mau Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami alaskan doa kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.